Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali membahas soal KSM, Ekonomi Terintegrasi tahun 2022 tingkat kabupaten. Masih melanjutkan pembahasan pada video-video sebelumnya. Nomor 21. Perusahaan minuman ringan yang baru didirikan melakukan strategi penjualan dengan menempatkan produk dagangannya pada berbagai platform digital sebagai sarana yang bisa memfasilitasi pertemuannya penjual dan pembeli. Kegiatan ini juga dilakukan dengan mengajak kerjasama dengan dropship atau reseller. Strategi distribusi yang dilakukan perusahaan tersebut adalah ini ada beberapa pilihan, ada distribusi intensif. Nah, kita jelaskan strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Nah, itu yang dimaksud dengan distribusi intensif. B. Distribusi selektif, yaitu produk distribusikan lebih dari satu lokasi, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang dilakukan oleh distribusi intensif. Ini hanya memilih-milih tempat. Kemudian C. Distribusi eksklusif, yaitu membuat kesepakatan dengan pengecer untuk menjual produk merek di etalase tertentu saja. Sedangkan D, kolektif, itu adalah melakukan kerjasama. Nah, dari pernyataan di atas, maka distribusi yang benar adalah distribusi intensif. Karena di sini kita lihat meletakkan pada beberapa platform digital. Ini ada platform digital, kemudian mengajak atau melakukan kerjasama dengan beberapa dropship atau reseller supaya terjangkau ke masyarakat. Maka jawaban yang benar adalah distribusi intensif. Nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang termasuk dengan pasar input, yang termasuk pasar input. Nah, sebelum kita jawab, kita cari tahu apa itu pasar input. Ada dua pasar, ada pasar input, ada pasar output. Pasar input merupakan salah satu jenis pasar yang menyediakan berbagai faktor-faktor produksi, seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Ini berkaitan dengan rumah tangga konsumen. Sedangkan pasar output merupakan pasar memperjualbelikan barang dan jasa atau hasil produksi. Biasanya adalah rumah tangga produsen. Jadi, yang pasar input adalah masukannya yang berkaitan dengan rumah tangga konsumen. Nah, kita lihat. Pertama, nomor 1. Pak Anwar memperoleh keuntungan atas usaha yang dilakukan. Ini ada keuntungan, ada profit. Berarti balas jasa dari rumah tangga konsumen. Berarti ini tidak. Yang kedua, Ahmad merupakan lulusan SMK yang terampil yang siap untuk memasuki pasar tenaga kerja. Ini benar, ada tenaga kerja. Ini rumah tangga konsumen. Yang ketiga, Pak Zaim menyertakan modalnya dalam membangun sebuah usaha yang didirikan bersama temannya. Ini benar, ada modal bagian dari rumah tangga konsumen. Yang keempat, perusahaan memberi bonus gaji atas kerja keras karyawannya dalam membangun usaha. Ini juga balas jasa atas RTK, pasar input. Nah, ini salah. 5. Pak Jaki bersedia memberikan tanahnya untuk keperluan membangun yayasan pendidikan. Ini juga adalah pasar input, bagian dari RTK. Jadi jawaban yang benar adalah 2, 3, dan 5. Berarti poin B. Berikutnya, soal nomor 23. Perhatikan tabel berikut. Tambahan tenaga kerja E berdasarkan sifat pengangguran termasuk pengangguran apa? Oh, ini soal isian. Ini soal isian. Nah, kita analisis. Ada tenaga kerja, ada output, kemudian ada waktu kerja. Pada saat tenaga kerja 3 ABC yang dihasilkan 500 dan
lama kerjanya adalah 40 jam per minggu. Nah, pada saat tenaga kerja ditambahkan satu dari menjadi 4, barang yang dihasilkan atau outputnya 700 dengan masa kerja tetap sama 40 jam. Nah, pada saat ditambahkan lagi tenaga kerja menjadi 5, ini ada E, output yang dihasilkan tetap dengan jangka waktu kerjanya 40 jam. Nah, dari ilustrasi ini, pengangguran itu termasuk pengangguran apa? Kita lihat jenis-jenis pengangguran. Ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan ekonomi waktu lama. Kemudian ada pengangguran konjunktur atau siklis, dikarenakan perubahan ekonomi. Kemudian ada pengangguran friksional. Terus ada pengangguran musiman, ini seperti petani, kadang kerja, kadang tidak. Kalau waktu tanam kerja, seperti petani, pada saat musim tanam mereka bekerja, pada saat musim panen kerja, kemudian kemarau mereka tidak kerja. Kemudian pengangguran terbuka, ini jenis pengangguran merupakan keadaan di mana seorang yang tidak bekerja masih berusaha mencari pekerjaan. Kemudian berikutnya pengangguran setengah menganggur. Dan yang terakhir adalah pengangguran terselubung. Itu jenis pengangguran ini disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja menurun. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Nah, dari pernyataan ini di poin 5, di poin 3 ini, terjadi kenaikan tenaga kerja namun output yang hasilkan tidak meningkat dengan waktu kerja tetap 40 jam sehingga situasi ini termasuk dalam kategori pengangguran terselubung. Artinya, meskipun ada penambahan tenaga kerja, namun produktivitas tidak bertambah atau mungkin akan menurun. Maka jawaban yang benar adalah pengangguran terselubung. Nomor 24. Perhatikan hadis berikut. Pernyataan aktivitas ekonomi yang tepat berdasarkan ayat tersebut. Jika kita terjemahkan, ini sebenarnya bukan hadis, ini adalah Al-Quran. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nah, di sini dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu. Nah, di sini kita ada penekanan adalah jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah ada perniagaan kecuali dengan suka sama suka. Nah, dari pernyataan tersebut yang benar, yang pertama, keseimbangan harga di pasar ditentukan oleh Rasul. Keseimbangan harta sebenarnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, tidak ditentukan oleh Rasul. Dalam hal ini Rasul adalah pimpinan pemerintah. Maka keseimbangan pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sehingga pilihan A tidak tepat. B. Mekanisme penentuan harga berdasarkan jumlah barang yang ditawarkan. Juga salah. C. Harga terjadi sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Jika harga barang tinggi, permintaan akan turun. Harga turun, permintaan akan naik. D. Titik keseimbangan ditentukan oleh konsumen, produsen, dan pemerintah. Pada titik keseimbangan itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Tarik-menarik antara konsumen dengan produsen, permintaan, dan penawaran. Bisa juga ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah langsung mematok berapa harga yang berlaku di pasar. Ini untuk melindungi konsumen. Dari pernyataan ayat tersebut yang benar adalah jawaban D. Nomor 25. Perhatikan ayat berikut. Konsep pendapatan nasional yang tepat berdasarkan ayat tersebut adalah, dan kita terjemahkan ayatnya. Ini surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang membujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terkait tentang ayat tersebut, konsep pendapatan nasional yang tepat berdasarkan ayat ini adalah konsep pendapatan nasional itu ada dua, ada pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Yang tepat dalam pernyataan ini adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan, ya kalau B adalah pajak penghasilan, tidak. Kemudian C, retribusi pendapatan juga tidak. D, pendapatan per kapita juga bukan. Maka jawaban yang benar adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi, berkaitan tentang jumlah produksi, pendekatan pendapatan, ada sewa dan seterusnya. Kemudian ada pendekatan pengeluaran, itu berkaitan dengan konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Maka jawaban yang tepat adalah di A, pendekatan pendapatan. Ya, demikian pembahasan soal nomor 21 sampai 35. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.